Tapi paling tidak dari pertandingan leg pertama menang 2-1, saya punya 3 catatan itu. Ada kebaruan dalam sisi komposisi pemain, ada fleksibilitas cara bermain, dan juga ada pemain yang sangat menonjol, Rahmat Irianto. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas tentang tim nasional Indonesia yang kemarin di leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia menang 2-1 dari China Taipei. Masih ada leg kedua tanggal 11 Oktober. Jadi kita berharap bisa menuntaskan perjuangan 2 legnya. 1 leg sudah diselesaikan dengan hasil positif 2-1. Nah, kali ini saya mau kasih ulasan, kasih review. Ada 3 poin yang saya lihat dari pertandingan itu yang menjadi catatan Gocek Bung Toel. Yang pertama soal kebaruan. Yang kedua soal fleksibilitas. Dan yang ketiga saya khusus mau bicara soal Rahmat Irianto. Yang pertama soal kebaruan. Jadi saya lihat Sinteyong ini pendekatannya banyak hal-hal yang di luar dugaan atau yang tidak terpikirkan oleh kita. Tapi dia bisa terpikirkan dan dia bisa melihat. Artinya ada satu cakrawala baru sebagai seorang pelatih tim nasional. Sinteyong melihat potensi-potensi lain dalam diri para pemain Indonesia. Jadi tidak monoton seperti yang kita pahami dalam komposisi pemain. Kebaruan yang saya maksud misalnya satu, bahwa di bek kiri Miftah Sani tampil sebagai starter. Ini juga cukup mengagetkan. Lalu juga di lapangan tengah pemain baru debutan Ramai Rumakik langsung dipilih jadi starter dan hasilnya pun luar biasa, mencetak gol di debutnya untuk tim nasional Indonesia. Tim nasional senior luar biasa anak muda ini, Ramai Rumakik. Lalu juga Ricky Kambuaya diplot sebagai starter. Jadi buat saya ini hal-hal yang menurut saya sesuatu yang baru. Jadi tidak terlalu jadi punya gambaran-gambaran, punya sisi melihat potensi-potensi pemain yang ada. Dan menurut saya sih untuk tugas playoff kualifikasi menghadapi level lawan selevel China Taipei kemarin termasuk berhasil lah. Kecuali kecolongan di menit-menit akhir atau di detik-detik akhir, kecolongan 1 gol yang akhirnya bisa bahaya karena ini pertandingan 2 leg. Tapi overall yang pertama itu tadi kebaruan, ada pemain-pemain baru yang berani dimainkan, tidak monoton timnas ini, tidak cuma milik pemain yang itu-itu saja, tetapi juga ada darah segar, ada warna baru dari pemain-pemain baru yang diberi kepercayaan oleh Sinteyong. Miftah Sani, Ramai Rumakik, dan Ricky Kambuaya. Itu salah satu kebaruan yang saya maksud. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas. Kalau kita lihat bagaimana Sinteyong bermain dan juga kita bicara tentang sepak bola modern, itu tidak pernah bicara monoton tunggal tentang formasi. Jadi kalau kita lihat bagaimana pendekatan memainkan pola formasinya itu bisa dibilang 4-1-1, 4-1-4-1. Dalam hal cara bermain, misalnya saya lihat di belakang kan Miftah Sani, Victor Igbonevo, Rahmat Irianto, baru Fahrudin. Di gelandang di depan 4 bek itu kan Asnawi Mangku Alam Bahar. Lalu ada Irfan Jaya di kanan, Evan Dimas, Ramai Rumakik, dan Ricky Kambuaya. Ini formasi starter line up saat memasuki pertandingan. Lalu di depannya Kus Hedia Hariyudo. Itulah formasi yang saya anggap 4-1-4-1. Tetapi yang saya lihat formasi ini asimetris. Asimetris itu misalnya di posisi belakang kanan Fahrudin, dia tidak menjelma sebagai fullback kanan sesungguhnya. Jadi asimetris yang dimaksud itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana di sisi kiri Miftah Sani diberikan keleluasaan untuk lebih bergerak, support tim saat memegang bola, saat melakukan serangan. Lalu tim itu juga saya lihat condong agak ke sebelah kiri. Itu yang saya maksud asimetris. Karena di sebelah kiri ada Ramai Rumakik, ada Ricky Kambuaya, Evan Dimas juga
berusaha menyeimbangkan, tapi memang timnya terutama di babak pertama itu condong di sebelah kiri. Nah, apalagi yang saya maksud fleksibilitas? Yang fleksibilitas ini nanti kaitannya dengan Rahmat Irianto. Jadi kalau pegang bola, tim sedang pegang bola, itu yang diberikan keleluasaan untuk naik, support, lini tengah, lini penyerangan, support untuk membangun possession dan juga tekanan ke lawan, itu Rahmat Irianto. Jadi kita lihat Fahrudin dan Victor Igbonevo selalu stay di belakang. Maka ini yang saya bilang fleksibilitas. Jadi fleksibilitasnya saat pegang bola menjadi dua di belakang, center back ada Victor Igbonevo dan Fahrudin yang menggantung, yang saya bilang tadi asimetris. Lalu kemudian Rahmat Irianto cepat masuk ke dalam, cepat masuk ke tengah. Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam, dan Miftah Sani. Jadi 2-3, lalu di depannya 4. Ada Ricky Kambuaya, Ramai Rumakik, Evan Dimas, Irfan Jaya, lalu Kus Heda Haryudo. Jadi itu yang saya maksud fleksibilitasnya. 4-1-4-1, lalu kemudian saat attacking pegang bola menjadi 2-3-4-1. Lalu kemudian apalagi yang menjadi sangat menonjol, begitu kehilangan bola mereka cepat pressing sambil turun, tapi mereka tidak sekedar turun retreat ke posisi, tapi mereka juga langsung press lawan untuk merebut bola. Itulah sebabnya kemarin kita sangat dominan, terutama di babak pertama, juga di babak kedua sangat dominan sampai unggul 2-0. Itu menurut saya permainan cukup dominan. Nah, itulah dua hal yang sudah saya bahas. Ulasan saya tentang topik kebaruan tadi, munculnya wajah-wajah baru, muka-muka baru. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas cara bermain. 4-1-4-1 ke 2-3-4-1 saat memegang bola. Dan faktor ini juga dipengaruhi oleh Rahmat Irianto. Jadi saya harus memberikan angkat topi, salut buat Rahmat Irianto yang bisa memerankan peran itu. Dia berduet dengan Victor Igbonevo, tetapi pada saat tim memegang bola, pada saat tim possession, dia naik ke depan. Jadi center back yang diizinkan atau diperbolehkan untuk segera naik ke depan adalah Rahmat Irianto. Kenapa ini dimungkinkan? Karena Fahrudin tidak melebar. Fahrudin masuk ke dalam, jaga kedalaman bersama Victor Igbonevo. Maka bek kiri entah itu Miftah Sani dan Pratama Arhan itu bisa launch attack. Dia bisa support penyerangan. Maka kalau kita lihat baik di babak pertama maupun babak kedua, overall sebetulnya serangan agak condong ke kiri. Tim ini condongnya ke kiri. Itu yang saya bilang asimetris. Dan yang menarik, yang hebat ya Rahmat Irianto main. Begitu pegang bola, dia cepat naik ke depan. Dia perkuat lapangan tengah. Dia dengan Asnawi, dengan Pratama maupun juga Miftah Sani di babak pertama, dia bagus dalam penguasaan bola. Distribusi bolanya bagus. Jadi Rahmat Irianto ini bukan bagus dalam pressing dan merebut bola, tapi juga distribusi bolanya bagus. Itulah yang membuat kemudian lapangan tengah kita cukup kuat dengan model-model pemain seperti Rahmat Irianto, Asnawi, lalu juga Sahrian Abimanyu. Maka sebetulnya ini adalah peluang bagi Evan Dimas untuk lebih masuk ke atas, lebih berani naik ke sepertiga penyerangan, dan salah satunya membuahkan gol ketika dia mendapatkan sebuah cutback, umpan tarik dari Kus Hedia. Itu dia bagus, dia bikin gol. Ramai Rumakik juga bagus sebagai sebuah debutan, ada crossing dari Miftah Sani, kontrol bolanya bagus, lalu dia melejit masuk ke area penalti, melewati hadangan dua back dari Cina Taipei, dan eksekusi finishingnya bagus. Gol kedua juga bagus, terutama buat saya adalah kunci poinnya pada saat body shape atau arah badan dari Kus Hedia yang tidak membelakangi gawang lawan. Pada saat dia harus membelakangi gawang lawan, dia banyak kesulitan. Tapi di babak kedua terutama dia banyak bergeser sedikit, baik ke kiri maupun ke kanan, dan badannya sudah langsung menghadap gawang. Maka kan kerjasamanya Egy ke Pratama Arhan. Pratama Arhan juga langsung 1-2 dengan Kus Hedia. Kus Hedia badannya sudah mengarah ke gawang. Lalu dia masuk area penalti, dia dribble 1-2, dia langsung dorong
sebagai sebuah cutback, umpan tarik. Di sana kemudian finishing Evan Dimas. Jadi itu poin-poin yang saya lihat dalam pertandingan kemarin, memberikan sebuah prospek lah. Kalau kita nggak melihat sekedar sebuah playoff, kita tentu berharap playoff ini dilewati supaya kita punya tiket untuk ikutan kualifikasi Piala Asia 2023. Biasanya kan kita langsung fase grup, ini kan harus lewati playoff dulu. Nah, kita tetap berharap bahwa tanggal 11 bisa menuntaskan dengan sempurna juga 3 poin supaya bisa ambil tiket ikutan kualifikasi fase grup Piala Asia 2023. Dan dalam konteks yang lebih luas, cara bermain, pendekatan, keberanian main Rahmat Irianto, main seperti ini, flexibility yang dimainkan, menurut saya sih ada harapan, ada prospek. Butuh kesabaran memang, tapi paling tidak dari pertandingan leg pertama menang 2-1, saya punya 3 catatan itu. Ada kebaruan dalam sisi komposisi pemain, ada fleksibilitas cara bermain, dan juga ada pemain yang sangat menonjol, Rahmat Irianto. Kalau dulu disebutnya libero mainnya, ini Rahmat Irianto kayak main sebagai libero. Kayak dulu Franz Beckenbauer, main di belakang tapi dia paling pertama launch attack, atau orang pertama yang mengkonstruksi serangan, atau orang pertama yang baik itu merebut tapi juga dia bisa langsung membangun, mengkonstruksi serangan. Jadi kalau dulu disebutnya libero, tapi ketika memasuki sepak bola modern, istilah posisi itu jarang disebut. Tapi kok buat saya semalam waktu nonton Rahmat Irianto main, ini kok mainnya keren banget kayak libero ya. Kayak Franz Beckenbauer gitu loh. Jadi saya sangat agak terfokus pada penampilan putra dari mantan pemain tim nasional Bejo Sugiantoro ini. Like father, like son. Keren mainnya Rahmat Irianto. Main bagus, defend, launch attack cepat, interception bagus, rebut bola bagus, distribusi bola bagus. Jadi luar biasa menurut saya. Sinteyong bisa lihat potensi-potensi bagus dari pemain-pemain muda, generasi-generasi baru tim nasional kita. Hanya seberapa sabar tim nasional kita dan juga publik sepak bola kita. Ya mudah-mudahan lah. Tahap pertama yang terdekat tentu adalah leg kedua tanggal 11 Oktober lawan China Taipei. Mudah-mudahan bisa dilewati supaya kita benar-benar ada di penyisihan grup kualifikasi Piala Asia 2023. Sekali lagi, jadi solusi untuk sepak bola, bukan polusi, dan tetap di Gocek Bung Toel.